20 tahun pengalaman mengatasi klien ya, ada 300 mungkin 400-an lebih klien, dan beliau adalah ketua pembina dari Prahipti, Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia, penyusun kurikulum, pendiri dan penguji lembaga sertifikasi kompetensi hipnoterapi Indonesia. Setelah tamat SMA di Bandung, beliau meneruskan studi sarjana di ITB Bandung, diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun. Beliau seorang teknik ya. Beliau mengawali karir profesional sebagai karyawan swasta di berbagai perusahaan nasional dan multinasional yang telah mengantarkan ke berbagai belahan dunia. Pernah tercatat sebagai Country Global Account Manager termuda ya di usia 27 tahun di sebuah perusahaan asing terkemuka di Jerman. Minatnya dalam bidang pengembangan diri sedari muda mendorong beliau keluar dari pekerjaan mapannya dan menekuni bidang pengembangan diri, penjualan, bisnis, dan Neuro Linguistic Programming atau NLP. Sebagai pemerhati, praktisi, coach, pembicara, dan pengajar sejak tahun 2004. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sambut Coach Agung atau nama lengkapnya Bapak Sidney Panji Agung. Kami persilahkan, Coach. Iya, baik. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Pak Agus, terima kasih. Suara saya jelas ya, Pak? Jelas. Baik. Izin saya sambil share, boleh ya, saya share screen ya, sebentar. Baik. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya, sebentar. Ya, sudah ya, baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Ini kesempatan yang luar biasa. Ini kesempatan ketiga, mungkin saya dikasih kesempatan oleh Pikti ya. Eh, Dengan berbangga hati, dengan senang hati, saya bisa berbagi di Minggu sore yang seharusnya waktu buat keluarga mungkin ya, buat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dalam waktu saya dikasih waktu 45 menit, ya, mungkin saya akan jelaskan sedikit eh, pendekatan hipnoterapi ya untuk eh, integrative care for phobia, panic attack, and post-traumatic stress disorder. Seperti tadi mungkin Pak Agus sudah jelaskan, saya tidak ada background di psikoterapi ya, jadi mungkin saya akan banyak bicara dari sisi praktis saja, teknis. Berbeda mungkin dengan Bu Indria yang memang latar belakangnya sepanjang hidupnya memang mengurusi klien ya, klien di bidang tersebut. Nah, saya lebih general gitu ya, karena hipnoterapi ini sebenarnya milik banyak orang ya. Jadi nggak hanya psikolog, nggak hanya psikiater, nggak hanya dokter, ya nggak hanya perawat dan lain sebagainya. Banyak pihak-pihak yang membutuhkan teknik hipnoterapi ini di dalam berbagai hal. Ya, tidak hanya masalah gangguan-gangguan, tapi juga masalah yang terkait dengan motivasi ya, bahkan sampai ke bisnis. Nah, jadi mungkin saya tidak akan banyak bicara tentang gangguannya itu sendiri, karena itu memang sudah dijelaskan oleh Bu Indria ya. Jadi saya lebih berusaha memberikan gambaran secara kayak umum, insight ya, bahwa pada dasarnya eh, ini yang kita sebut sebagai fobia, panic attack, dan PTSD ini kalau dari sudut pandang hipnoterapi ya sebenarnya itu hal-hal yang terjadi di bawah sadar ya. Eh, Sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit buat yang belum tahu tentang hipnoterapi atau masih awam ya hipnoterapi. Jadi hipnoterapi saat ini sudah diakui pemerintah ya. Eh, di Kementerian Kesehatan sendiri eh, praktisi hipnoterapi itu sudah bisa memperoleh izin ya dari Dinas Kesehatan melalui PTSP setempat, kota atau kabupaten, dengan memperoleh izin namanya STPT ya. Memang
STPT ini hanya untuk penyiar tradisional karena kita belum memiliki undang-undang khusus ya terkait dengan hipnoterapi, jadi kita masuk kategori penyiar tradisional. Lalu dari pemerintah kementerian lain yaitu dari Kemdikbud, ya kita juga sudah punya lembaga sertifikasi kompetensi, ya sehingga praktisi hipnoterapi itu bisa memiliki sertifikat dari negara ya, sertifikat kompetensi. Ini tentu berita baik ya buat profesi-profesi yang juga membutuhkan hipnoterapi, ya entah itu dokter, psikolog, kemudian juga perawat, mungkin bidan ya atau bidang-bidang lain yang memang membutuhkan sertifikat kompetensi berlogo Garuda, ya kita sudah punya sertifikasi tersebut dan kebetulan saya dipercaya untuk menyusun kurikulum bersama teman-teman dari psikolog, dari dokter dan juga dari praktisi-praktisi lain dan sudah mulai berlangsung ini sertifikasinya dari tahun 2024 ya. Nah, saya sendiri saat ini tergabung di organisasi namanya Prahipti ya. Prahipti ini perkumpulan praktisi hipnosis dan hipnoterapi Indonesia yang juga merupakan mitra resmi dari Kemdikbudristek RI yang saat ini mungkin sudah diganti namanya menjadi Kemdikdasmen ya, masuk ke Kemdikdasmen RI dan juga mitra resmi dari Kemenkes RI, sehingga anggota Prahipti dapat memperoleh surat rekomendasi ya yang dibutuhkan untuk mengurus izin praktik melalui Prahipti. Nah, juga sedikit konsep ya hipnoterapi. Sebenarnya ini panjang lebar nih kalau di kelas saya ini bisa setengah hari ini kita bicara tentang konsep hipnoterapi, tapi saya coba ringkas ya. Pada dasarnya hipnoterapi adalah terapi olah pikir ya. Jadi jangan dipikir masih ada yang berpikir mungkin magic mistik gitu ya, disirap gitu ya supaya jadi berubah gitu ya supaya tersugesti dan sebagainya. Tidak, kita masuk kategori terapi olah pikir atau verbal terapi dengan menggunakan metode hipnosis. Sehingga klien yang ditangani dapat meningkatkan kualitas hidup ya dengan meredakan permasalahan pikiran, emosi dan perilaku. Dan memang mungkin jadi pertanyaan apakah peran hipnoterapi ini overlapping dengan praktisi atau profesi psikoterapis lainnya? Justru tidak ya, karena hipnoterapi sebenarnya ya, diizinkan pemerintah dalam konteks promotif dan preventif. Ya, jadi kita mempromot ya kesehatan mental. Jadi kita memang tidak memiliki hak untuk melakukan diagnosis, itu haknya psikolog dan psikiater gitu ya di bidang kesehatan mental. Tapi kita bisa mempromot ya, kita bisa memotivasi orang, bisa meningkatkan kualitas hidup ya dari sisi mental, dari sisi psikologis. Nah, inti dasarnya sih sebenarnya ya saya mengutip salah satu definisi hipnosis dari American Psychological Association ya. Itu yang menyebutkan bahwa pada dasarnya hipnosis atau hipnoterapi dilakukan dengan memberikan sugesti. Nah, ini kata kuncinya ya, sugesti. Ya hal yang mungkin kita sering dengar, kita mungkin rasa pahami, tapi pada dasarnya sugesti ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, hal yang mungkin selama ini bahkan bisa membuat kita tiba-tiba merasa malas tanpa alasan gitu ya, atau merasa takut tanpa alasan, merasa tidak berdaya tanpa alasan, ternyata mungkin di dalam pikiran bawah sadar kita itu tersimpan kekuatan sugesti yang kita bawa dari masa kecil. Dari masa waktu kita sedang di bawah pengasuhan orang tua maupun mungkin di bawah pendidikan dari guru. Makanya agen-agen sugesti yang paling utama di dalam diri kita biasanya adalah sosok-sosok yang berpengaruh di masa kecil kita. Nah, saya lanjutkan ya. Hipnoterapi dilakukan dengan memberikan sugesti bahwa seseorang mengalami perubahan sensasi, persepsi, pemikiran, dan perilaku. Jadi ini kata kuncinya. Bahwa hipnoterapi itu bermain dengan sugesti, termasuk membongkar sugesti yang sudah ada, yang tersimpan entah itu kapan gitu ya, di masa yang kita mungkin sudah lupa, tapi terkubur dan menjadi penggerak ya perilaku kita pada masa kini. Dan memang kebanyakan ya mengandung sugesti-sugesti yang sifatnya relaksasi, ketenangan dan kenyamanan. Karena di dalam hipnoterapi ya memang kita upayakan bagaimana caranya supaya diri kita tuh masuk dalam gelombang otak yang rileks ya rendah. Kenapa rileks? Karena pada saat itulah kita lebih mudah membongkar sugesti. Istilahnya
Kalau permasalahan atau gangguan itu seperti benang kusut gitu ya, untuk mengurainya itu memang akan jauh lebih mudah pada saat kita dalam kondisi rileks ya. Itu sebenarnya salah satu konsep dari hipnoterapi ya. Nah, bagaimana pemodelannya sebenarnya seperti yang sudah saya bilang tadi ya, bahwa hipnoterapi itu melihat kasus itu berdasarkan sudut pandang pikiran bawah sadar ya. Jadi segala sesuatu yang menjadi gangguan, entah itu panic attack, entah itu fobia, entah itu PTSD, entah itu mungkin ketakutan, kecemasan, depresi dan lain sebagainya, dari sudut pandang hipnoterapi itu pasti ada sesuatu di dalam pikiran bawah sadar kita. Termasuk hal-hal yang mungkin kenapa kita dalam kehidupan kita ini cenderung mensabotase, cenderung takut melakukan sesuatu, cenderung bermasalah dalam hubungan-hubungan kita, ya, termasuk stuck di dalam karir kita, misalkan. Jangan-jangan tersimpan sesuatu di pikiran bawah sadar kita yang sadar atau tidak sadar menghambat kita, ya. Jadi seperti kita ingin ngegas gitu, tapi rem tangan masih jalan nih, gitu ya. Dan alarm rem tangannya nggak nyala, gitu ya. Jadi kita ngegas tapi terus-terusan direm. Nah, jadi pada dasarnya seperti yang saya bilang tadi, ya, hipnoterapi itu selalu melihat berfokus pada apa yang terjadi di pikiran bawah sadar. Dan kita memang melihat ya bahwa pada dasarnya kita sulit lah membedakan mana sih pikiran sadar, mana sih pikiran bawah sadar, kapan pikiran bawah sadar aktif dan lain sebagainya. Ini bisa kita dapat dalam praktek ya di kelas. Tapi intinya sih begini. Kita anggaplah bahwa pikiran bawah sadar adalah segala sesuatu yang tersimpan ya, di dalam diri kita, persis seperti kita menyimpan barang-barang di bawah meja. Ketika meja itu ditutup dengan taplak, ya, rapih, kita nggak bisa lihat di dalamnya ada apa. Sampai kita singkap si taplak tersebut, oh ternyata isinya sampah semua. Ternyata, oh ini pantesan, kenapa kok karir saya nggak bergerak, oh kenapa kok saya takut jualan, oh kenapa kok saya takut sama balon misalkan gitu ya, dalam konteks fobia. Balon yang bagi kita, bagi sebagian besar kita mungkin benda yang lucu gitu ya. Tapi bagi orang yang mengalami fobia, rasa takut berlebihan terhadap balon itu hal yang berbeda gitu ya. Itu artinya apa? Ada program yang tersimpan di bawah sadar kita yang mungkin melihat balon tersebut sebagai ancaman atau sebagai sosok yang menakutkan, terasosiasi dengan sebuah kejadian di masa lalu. Ya. Saya ingat sekali waktu anak saya masih kecil ya, masih usia 5 tahun, saya jalan-jalan ke mall, kemudian saya tanya, Dek, kamu mau beli apa? Ya jawab saya aku mau beli puding, dia bilang. Terus dia nunjuk satu konter puding ya, agak jauh gitu. Oh yuk kita ke sana, saya gandeng tangannya. Sambil saya gandeng, saya perhatiin nih, konternya di situ ada mbak-mbak yang jaga. Pertama biasa, tapi semakin dekat dia posisinya semakin tegang, gitu ya. Lebih dekat lagi dia mundur, bahkan dia sampai menabrak lemari pendingin ya. Tegang sekali. Nah sampai di depan counternya, si anak saya umur 5 tahun kan nggak kelihatan ya menunya. Saya angkat ke meja, Dek naik dek biar kelihatan. Begitu taruh di meja, si mbak-mbaknya teriak, wah gitu, karena balon yang dipegang anak saya lepas dan terlontar gitu ya mendekati si mbak-mbak itu. Ternyata dia fobia balon gitu ya. Padahal kan balon lucu ya, tapi ya di bawah sadar di diri kita ketika itu sudah menjadi fobia, itu menjadi rasa takut yang berlebihan, ya itu bukan sekedar balon. Itu ketakutan yang sebenarnya tidak nyata, tidak real, mengancam gitu ya. Tapi ada program di bawah sadarnya yang melihat itu sebagai ancaman. Ya. Itu baru bicara balon ya, Mbak. Banyak tadi juga Bu Indria sempat cerita ya, kasus-kasus fobia yang pernah ditangani. Intinya bahkan hal-hal yang kecil yang mungkin tidak menakutkan bagi kita, ada yang takut peniti, ada yang takut kancing, ya, ada yang takut kacang, ya, ada yang ini segala macam, ya itu adalah program-program yang terjadi di bawah sadar. Gitu. Nah, ya bagaimana menanganinya? Sebenarnya teknik hipnoterapi banyak, ya banyak sekali teknik hipnoterapi yang bisa digunakan selain merilekskan kemudian memberikan sugesti langsung. Ya. Kita juga punya teknik contoh yang sering kita pakai, yang kita adopsi mungkin dari psikoterapi ya.
namanya hypnotic desensitization. Jadi bagaimana kita membuat orang tersebut perlahan-lahan mendekati apa yang ia takuti, ya, secara bertahap, secara sistematis, gitu ya. Tapi dalam kondisi hipnotik, dalam kondisi rileks dalam, gitu ya. Atau ya sugesti langsung saja, gitu ya. Nanti saya kasih contoh kira-kira ya sugesti langsung seperti apa. Ada juga teknik phasphobia cure. Jadi misalkan orang tersebut membayangkan apa yang dia takutkan di dalam sebuah film singkat, kemudian dia tonton, kita ulang-ulang gitu, kita ubah-ubah kesannya sehingga akhirnya rasa takut itu juga mulai pudar gitu. Banyak tekniknya sebenarnya di hipnoterapi karena yang namanya ilmu sugesti ya berarti kita akan berurusan juga dengan sugesti-sugesti yang tertanam tanpa sadar di dalam diri orang tersebut gitu ya. Termasuk yang tadi dibilang post traumatic stress disorder. Ya, setiap kejadian-kejadian traumatik psikologis di masa lalu bisa saja meninggalkan gangguan-gangguan ya atau rasa tidak nyaman dalam bentuk stres, kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya. Ya, nah umumnya tahapan pelaksanaan dalam hipnoterapi itu dibagi menjadi dua bagian besar. Jadi ada proses yang namanya konsultasi. Ya, proses konsultasi ini ya ngobrol-ngobrol, ya kemudian eksplorasi, penggalian kasusnya karena bisa jadi ya fobianya sama atau gangguannya sama, tapi setiap orang punya level permasalahan yang berbeda, ya, rasa takut yang berbeda, bahkan mungkin pemicunya juga berbeda, gitu ya. Nah, di sini juga nanti ada kesepakatan ya karena di tahap konsultasi itu kita juga akan melakukan serangkaian tes ya untuk memastikan bahwa proses hipnoterapi ini kira-kira adalah metode yang sesuai atau tidak. Loh, kenapa harus dilakukan seperti itu? Ya karena hipnoterapi bagaimanapun adalah terapi verbal. Tidak semua orang cocok dengan terapi verbal. Jangan-jangan pakai terapi lain mungkin bisa dengan cara lain, misalnya dengan EMDR gitu ya, dengan melihat memainkan bola mata misalnya atau apapun lah gitu ya. Jadi kita memang harus pastikan dan memang berdasarkan research ya yang pernah dikeluarkan oleh Stanford itu juga tingkat sugestivitas orang itu berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamakan semuanya. Ya, ada orang yang memang mudah disugesti atau dengan bahasa kita sugestivitasnya tinggi. Tapi ada orang yang memang sulit disugesti ya dengan berbagai alasan dan latar belakang ya. Nah, di tengah-tengah itu ada yang moderat. Ya, bisa dengan catatan, bisa tapi beberapa sesi bisa atau bisa dengan metode-metode tertentu gitu. Jadi memang konsultasi ini penting. Ya, baru setelah itu kita masuk ke tahap penanganan atau treatment. Prosesnya macam-macam ya, bisa berlangsung 2 sampai 4 sesi. Kenapa kok 2? Kenapa nggak 1? 1 mungkin bisa ya, tapi saya selalu menekankan pada anggota kita nggak boleh overclaim. Selain itu juga kita harus tahu ya setelah kita sugesti ya kasusnya apapun itu tadi yang dijelaskan oleh Bu Indria ya misalkan fobia kayak PTSD atau mungkin ada rasa takut, kecemasan, panic attack dan lain sebagainya gitu ya. Ketika kita sugesti mungkin dia merasakan perbedaan ya skala ketenangannya meningkat ya atau gangguannya berkurang gitu. Tapi kan setelah itu dia akan kembali ke dunia nyata. Ternyata di dunia nyata mungkin terjadi lagi atau ada hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Makanya biasanya minimal kita buat 2 sesi ya atau 4 sesi gitu ya. Nah, berlangsung pendekatan ya kita saat ini ya di Prahipti sebenarnya sedang mengusung dan mempromot yang namanya brief hipnoterapi. Brief itu ringkas ya. Ringkas itu artinya begini. Kalau kasus itu memang ringan, ya bukan ringan, maksud saya kasus itu kalau memang tidak perlu membongkar-bongkar masa lalu, ya tidak perlu sebenarnya. Jangan-jangan hanya perlu dengan sugesti-sugesti sederhana, hanya perlu diperkuat, hanya perlu proses pemaafan misalkan gitu ya, forgiveness, hanya perlu menggambarkan permasalahannya di seperti dibuang melalui nafas dan lain sebagainya. Kalau itu ternyata berhasil, ya kenapa juga kita harus bongkar-bongkar? Sama kalau kita punya alat di rumah rusak, ya, daripada kita bongkar nanti nggak bisa pasang, jangan-jangan di servis biasa mungkin luarannya aja udah cukup atau dibersihkan saja cukup, gitu ya. Makanya kita sebut sebagai brief hipnoterapi. Ya. Walaupun sebenarnya hipnoterapi kekuatannya adalah di membongkar masa lalunya itu ya, tapi kita melihat keterbatasan lah praktisi karena praktisi hipnoterapi kan
tidak semuanya memiliki background di psikoterapi ya. Nah, saya ambil contoh misalkan fase 1 ya, conditioning, pengkondisian. Ya. Nah, salah satu cara yang termudah nanti bisa dipraktekkan sendiri ya setelah acara, ya, itu adalah dengan proses yang namanya object imagery atau penggambaran objek. Jadi apapun itu rasa takutnya, ya apapun itu rasa stresnya, gitu, coba kita gambarkan dalam bentuk objek. Ya. Dalam bentuk objek artinya begini, sebenarnya rasa takut, stres, ya, atau mungkin gugup, ya, atau mungkin apa nih demam panggung lah kita mau presentasi itu kan rasa takut ya, yang kadang-kadang sebenarnya nggak realistis gitu ya. Itu sifatnya kan apa ya? Sifatnya kan nggak konkret gitu ya sebenarnya, nggak ada bendanya sebenarnya. Nah, dengan melakukan proses perumpamaan ya, atau objek imagery itu kita gambarkan seperti benda yang konkret, misalkan seperti gumpalan asap hitam, atau misalkan sering orang melakukannya tuliskan, sama sebenarnya tuliskan di kertas. Jadi rasa takut itu seperti direpresentasikan dalam tulisan-tulisan kita di kertas. Nanti kertas itu misalkan di ual-ual gitu ya, dikemas-kemas terus dibuang gitu ya, atau misalkan dibakar gitu ya. Itu proses namanya object imagery. Ini cara termudah sebenarnya yang bisa kita coba lakukan. Ya. Jadi rilekskan diri, misalkan nanti ya kalau mau mencoba di secara mandiri ya di rumah setelah acara, coba rilekskan diri kita. Rilekskan nggak usah terlalu terobsesi ya harus deep, harus dalam, harus menggunakan skrip, harus menggunakan panduan, harus ini enggak juga, belum tentu gitu ya. Jangan-jangan malah nanti lakukan sendiri nggak bisa bangun sendiri gitu kan ya. Jadi hati-hati juga gitu, walaupun nggak mungkin sebenarnya. Ya, kita pasti bisa bangun walaupun kita lakukan secara mandiri. Karena proses hipnoterapi itu, proses hipnosis sebenarnya proses alami, proses natural. Kita sehari-hari masuk kondisi hipnotik ketika kita mau tidur. Ya. Termasuk ketika kita bangun, mendadak tiba-tiba orang bilang nyawanya belum balik nih gitu ya. Kita masih mengalami disorientasi ya. Itu juga sebenarnya kondisi hipnotik juga ya. Jadi aman. Ya. Nah, begitu kita bisa merilekskan diri, merilekskan tubuh, ya. Kemudian kita fokus, ya. Kita gambarkan apa yang menjadi rasa takut kita, ya. Kita gambarkan entah mungkin asap hitam, misalkan gitu ya, atau apapun gitu ya. Kalau saya sering gunakan asap hitam. Kenapa? Ya terkait dengan prosesnya nanti. Begitu kita gambarkan rasa takut itu menjadi asap hitam, gumpalan asap hitam, ya seperti knalpotnya apa tuh ya, zaman dulu kan ada Kopaja gitu ya, ada bis-bis kota yang hitam banget gitu ya mengepul. Itu seperti itu, lalu kita bayangkan terbuang bersama hembusan nafas. Ya. Jadi kita bayangkan. Yang penting kita konsentrasi, kita bayangkan. Ya. Dan sebaliknya, ketika kita menarik nafas, bayangkan kita menarik energi positif. Hal-hal yang positif masuk ke dalam tubuh kita. Jadi di satu sisi kita membuang hembusan nafas itu gumpalan asap hitam dalam bentuk misalkan stres, misalkan panik, gitu ya. Apapun yang kita tahu, gitu, apapun yang kita sadari, ya, tanpa berbicara apa yang sesungguhnya terjadi dalam diri kita ya. Ya. Sebaliknya kita masukkan ya optimisme, kebahagiaan, cinta, penerimaan diri dan lain sebagainya masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Pak, kayak gini bisa nggak sih Pak? Nah, sebenarnya bukan bisa nggak bisa, kita mau atau tidak melakukannya. Karena kebanyakan dari kita bilang, saya pengen healing Pak, healingnya gimana? Ya healingnya nonton Netflix misalkan, itu mah bukan healing gitu ya. Itu kita tidak memberikan diri kita untuk sembuh. Kita sedang mencari pelampiasan. Makanya biasanya habis nonton kita stres lagi. Nah, healingnya staycation, ya staycation, tapi kita nggak melakukan apa-apa kepada diri kita. Ya sama aja, gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita kasih waktu untuk diri kita. Saya selalu bilang ke murid-murid saya, ke klien-klien saya, bahwa sadar kita itu seperti anak kecil. Kalau kita ingin membayangkan ya, seperti apa bentuk dari bawah sadar. Seperti anak kecil, ya, yang kadang-kadang hanya perlu kita peluk, yang kadang-kadang hanya perlu kita ajak bicara, yang kadang-kadang hanya perlu kita pupuk, ya, kita ajak supaya dia merilis apapun yang menjadi ganjalan di dalam diri kita. Ya, makanya orang bilang konsentrasi,
orang bilang fokus. Ya. Ya, itu upaya kita untuk berbicara dengan diri kita. Coba kita hitung berapa kali kita berbicara dengan diri kita, berapa kali kita mengucapkan terima kasih ya kepada si diri kita ini yang sudah dihempaskan badai gitu ya, sudah tidak sudah dimaki-maki orang, sudah dijelek-jelekin orang, sudah gagal menurut kita, tapi kita tidak pernah memberi penghargaan kepada diri kita sendiri. Ya, jangan-jangan ada hal-hal tersebut yang berperan di dalam segala bentuk ketakutan kita terhadap hidup. Ya. Jadi kuncinya sih ke diri kita. Ya, memang konsep bawah sadar itu kita mungkin sebagian besar tahu ya, tahu. Tapi untuk memahaminya memang tidak mudah. Karena kita nggak tahu bawah sadar itu di mana. Ya, saya bilang bawah sadar ya semua yang sama halnya ketika kita menyimpan memori dan lain sebagainya. Kuncinya ada di otak kita, ya, bukan di hati ya. Hati ini nggak ada peran terhadap pikiran dan perilaku kita. Ya. Ini hanya perlambang saja gitu ya. Dari zaman dulu ya, di hati. Gitu. Karena kalau hati beneran yang sakit kan sebenarnya namanya sakit liver ya. Bahkan di orang Inggris bilangnya heart gitu ya, bukan liver. Gitu ya. Jadi fokusnya di situ. Ya, kuncinya di situ. Karena kalau saya harus menjelaskan gimana nih prosesnya, itu panjang sekali ya. Di dalam standar kurikulum dari hipnoterapi dari Kemendikbud tadi itu 100 jam kita perlu melakukan proses tersebut sampai kita bisa memahami dan bisa mempraktikannya dengan skillful gitu ya. Tapi intinya sih seperti itu ya. Nah, seandainya nah ini tadi yang saya sudah jelaskan ya gambaran objek. Seandainya kita curiga atau kita menduga di dalam rasa takut itu apapun itu terkait juga dengan orang ketiga dalam arti ada sosok lain yang bertanggung jawab ya mungkin waktu kecil kita pernah dibentak oleh orang tua kita ya sehingga kita memiliki kecenderungan untuk mengalami panic attack dalam kondisi tertentu misalkan ya kita izinkan diri kita untuk meminta maaf itu salah satu cara termudah ya mungkin apa sih Pak artinya memaafkan berbeda mulai sekarang kita harus sadar bahwa diri kita itu bukan satu diri kita itu dua. Sosok yang namanya pikiran sadar dan sosok yang namanya pikiran bawah sadar. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang mungkin saya bilang memiliki cara mengatur diri kita berbeda. Ya, cara berbeda. Makanya ada orang bilang, wah kamu sih memutuskan sesuatu pakai perasaan. Emang bisa kita memutuskan sesuatu pakai perasaan? Bisa. Bisa jadi itu bawah sadar yang berperan. Gitu ya. Ada orang bilang, wah saya sih memang pengen putus Pak, saya pengen cerai Pak. Tapi itu sih otak gitu ya, itu sih pikiran saya. Tapi hati mengatakan lain. Kok bisa itu loh, otak tidak sinkron sama hati? Itu artinya kan ada dua pengendali dalam diri kita. Itu simpelnya gitu ya. Artinya apa? Dalam diri kita itu selalu punya dua cara merespon tindakan dan perilaku kita, termasuk kata-kata dalam kehidupan kita. Ya, makanya kadang-kadang kita juga pergi ke mall membeli barang-barang yang kita tidak inginkan. Kenapa? Itu dikendalikan oleh sosok lain dalam diri kita yang sering kita kambing hitamkan sebagai perasaan kita. Jadi jangan memandang remeh sugesti, jangan memandang remeh kata-kata, jangan memandang remeh bawah sadar kita. Ya, sekonyol apapun itu, kayak misalnya terapi pemaafan, itu bisa jadi memberikan efek yang luar biasa pada diri kita. Ya, dan kita mungkin nggak sadar. Tapi bawah sadar kita, ya seperti orang sering sebut ya belakangan ini inner child kita itu kan membawa sosok yang berbeda dari masa kecil kita. Ya, jangan-jangan dengan simple step seperti ini memberikan giant step ke depan yang lebih mengubah kita, gitu ya daripada kita nggak melakukan apa-apa. Coba cari orang-orang yang menurut kita. Ya, ini tanpa kita cari dengan metode hipnosis ya, yang mungkin bertanggung jawab membuat kita seperti ini. Jangan-jangan kita menyimpan dendam. Ya. Dendam, anger, bahasa Jawanya anger. Gitu ya. Jangan-jangan dengan dendam itu kita dibawa menuju ke jalan yang harusnya tidak seperti itu, gitu ya. Atau kita menghindari sesuatu yang harusnya tidak seperti itu, sehingga kehidupan kita jadi kacau balau, gitu ya. Ini coba rilis. Ya. Berarti dendam itu kan kita harus memberikan maaf pada orang tersebut.
harus memberikan maaf. Saya sebentar. Ya. Harus memberikan maaf. Atau mungkin ada rasa bersalah. Ya. Rasa bersalah. Kalau rasa bersalah berarti kita harus meminta maaf. Jadi memberi maaf dan meminta maaf. Ini proses yang sederhana sebenarnya. Bahkan ngebatin aja bisa kita kalau mau. Gitu ya. Jadi nggak usah bicara hipnoterapi. Ini prinsip-prinsip yang bisa kita lakukan kapanpun selama kita bersedia. Ya, hanya terkadang ego kita terlalu besar, gitu ya. Sampai kita berpikir pokoknya sampai mati aku nggak akan maafin dia, gitu ya. Padahal kalau kita nggak maafin, kita menyimpan dendam yang rugi kita. Gitu ya. Perilaku kita jadi berbeda. Jangan-jangan dendam itu menjadi bibit penyakit yang ujung-ujung menjadi penyakit serius dalam diri kita, gitu ya. Jadi bukan dia yang diuntungkan. Yang diuntungkan kita kalau dendam kita lepaskan. Ya. Nah, untuk mempermudah konsep pemaafan seperti ini, ya, mungkin ada hal-hal yang harus kita pahami dan juga kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda, ya. Bahwa ada intinya memaafkan itu bukan berarti melupakan. Ya. Jadi kejadian apapun dalam hidup kita nggak mungkin bisa lupakan. Ya. Ini sebenarnya banyak nih orang datang gitu ya, pengen terapi, pengen hipnoterapi, ingin melupakan kejadiannya. Tidak akan bisa. Pak, saya ingin melupakan mantan saya, nggak bisa, gitu ya. Pak, saya ingin melupakan pada saat saya dilecehkan, nggak bisa. Ya, otak kita nggak akan bisa melupakan. Kita hanya bisa melupakan sesuatu ketika kita mengalami serangan secara fisik. Misalkan otak kita tiba-tiba kebentur gitu ya, terus ada entah itu sel saraf atau neurotransmitter kita terganggu sehingga ada bagian dari diri kita yang hilang. Selebihnya nggak akan bisa. Tidak ada satupun teknik yang bisa melakukannya. Kalau sementara mungkin bisa, ya sementara mungkin bisa. Tapi kalau yang namanya permanen tidak bisa. Ya, makanya jangan terobsesi memaafkan itu untuk melupakan kejadiannya. Ya, tidak akan bisa. Ya. Kedua, memaafkan tidak harus memberitahukan. Jadi nggak perlu hadirin orangnya secara nyata. Ya, tidak perlu mengucapkannya di depannya. Beda kalau kita memang pengen balas dendam gitu ya, pengen dia dengar, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau kita benar-benar ingin maafkan, ya tidak perlu memberitahukannya. Karena proses ini sebenarnya untuk diri kita, bukan buat orang yang bersalah pada kita. Ya. Dan inline dengan poin ketiga, bahwa memaafkan adalah untuk kenyamanan diri sendiri. Kita yang akan diuntungkan dengan proses ini, ya, bukan orang tersebut. Kemudian memaafkan bukan berarti menyukai orang yang telah bersalah. Jadi ya nggak ada perlu juga jadi kita menyukai, tidak, gitu ya. Yang penting jangan dia menjadi sosok yang penting di dalam hidup kita, walaupun pentingnya sifatnya negatif, gitu. Kalau kita ingin move on, tapi kita benci sama seorang, kan sebenarnya kita menyimpan diri dia, menyimpan gambaran dia, menyimpan kekecewaan dia, menyimpan sosok dia di hati kita. Ya, nggak ada bedanya dengan mencintai. Mencintai di sisi sini gitu ya, membenci di sisi sini sama aja gitu. Makanya rilis aja, lepaskan, nggak ada untungnya. Ya, nggak ada untungnya, nggak perlu ngeblok, nggak perlu apa segala macam. Ini dalam konteks relationship misalkan ya. Dan kelima, memaafkan bukan berarti mengizinkan kembali kesalahan untuk terjadi. Dan silakan diisi sendiri poin ke-6, ke-7, ke-8 menurut Anda sendiri yang kira-kira bisa membantu kita untuk bisa merilis, memaafkan rasa, melakukan pemaafan ini apapun yang ingin kita lakukan. Itu ya. Jadi memang untuk kasus-kasus yang kita duga ya mungkin terkait dengan orang lain ya, karena banyak sih sebenarnya di dalam sebenarnya standar hipnoterapi ya, standar Prahipti itu intinya kan begini. Luka batin, luka di dalam diri, ya kita pakai bahasa-bahasa gampang ya, luka dalam diri, dalam batin, itu nggak ada bedanya dengan luka di tubuh sebenarnya. Ya. Kalaupun kita tidak bisa menyembuhkan, ya kita basuh, kita cuci ya supaya tidak ada infeksi. Ya. Pada dasarnya seperti itu. Jadi, ya gimana caranya supaya kita bisa merilekskan, gitu. Bisa membersihkan dan menyembuhkan luka kalau bisa. Hal yang kedua, ya pasti ini siapa yang melakukan nih, gitu ya. Ini yang ngebeset tangan saya siapa nih, gitu ya. Ini yang ngejorokin saya sampai jatuh siapa, gitu. Nah, berarti ada orang yang terlibat. Nah, orang yang terlibat juga harus kita urusin juga, kita minta maaf kayak,
atau kita berikan maaf ke dia atau apapun juga. Karena kalau tidak, ya balik lagi ke istilah populer ya, unfinished business, urusan yang tidak selesai, kita bawa seumur hidup, ya. Sehingga harusnya kita punya potensi sampai puncak, sampai 100 gitu ya. Kita mentok, kenapa? Kita punya unfinished business, kita punya ketakutan-ketakutan yang tercipta di bawah sadar, yang kita tahu kapan terjadi ataupun tidak tahu, gitu. Yang kemudian menjadi menghambat kita. Jangan-jangan karena itu, misalnya setiap kali diberi tugas oleh atasan kita, akhirnya kita cuma ya kasih lagi ke orang gitu. Atau jangan-jangan gara-gara itu gitu, kita mengalami panic attack, kita mengalami PTSD atau apapun itu. Ya, jadi coba dirilis gitu ya. Eh, jadi saya skip saja ya. Ini variasi. Nah, ini saya kasih contoh ya. Teknik hipnoterapi fase 1 sebenarnya ini self terapi. Jadi silahkan dicobakan. Sekali lagi, kalau kita bukan praktisi, ya nggak usah terobsesi, wah harus deep, harus hilang, harus enggak gitu ya. Yang penting utamanya adalah fokus. Ya. Istilah hipnosis itu sendiri kan sebenarnya hipnosis itu kan dari apa namanya mitologi Yunani ya, dewa tidur. Itu yang menciptakan namanya James Braid, seorang dokter berkebangsaan Inggris. Dia aja menyesal menyebutnya hipnosis. Kenapa? Karena menurut dia setelah dia praktekkan, ya intinya sugesti itu tidak perlu dilakukan dalam kondisi tertidur. Ya. Kemudian dia coba ralat istilah hipnosis dengan namanya monoideism atau gagasan tunggal. Ya. Artinya apa? Sebenarnya kuncinya adalah fokus. Kita upayakan diri kita untuk fokus ke suatu ide, pada suatu gagasan, pada suatu gambaran, pada suatu visualisasi, entah itu ke masa depan atau masa kini atau bahkan masa lalu, kita sebenarnya mendorong diri kita untuk mensugesti atau meresugesti. Ya. Jadi nggak usah harus wah ini Pak harus tertidur, harus agak ayam-ayam tidurnya gitu ya, harus enggak gitu ya. Hipnosis itu sudah diralat oleh si pencipta istilah itu gitu. Tapi karena keburu sudah populer kemana-mana, akhirnya ya sudahlah gitu ya, sudah. Gitu. Jadi intinya adalah sekali lagi ya, luangkan waktu untuk mengurusi bawah sadar kita. Ya, itu adalah healing yang terbaik ya, yang paling efektif. Bukan dengan mencari distractor, cari pelampiasan, nonton kayak baca buku kayak apa segala macam, masalahnya nggak akan selesai. Ya. Masalahnya kita akan tetap menjadi yang ada adalah kita sedang berusaha mencari pengalihan. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita menyembuhkan luka trauma kita kayak panic attack kita ataupun apa tadi fobia kayak gitu ya. Dengan ngedate nih dengan bawah sadar kita. Dengan berkencan dengan bawah sadar kita peluk, kita anggap dia anak kecil ya yang perlu perhatian, perlu dibimbing kembali ya, karena mungkin ada akar-akar yang pernah terjadi di masa lalu. Ya. Panic attack misalkan bisa jadi kan kejadian yang pernah terjadi di usia-usia belia kita, gitu ya. Kita bawa sampai saat ini sehingga dalam suatu kondisi tertentu tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba gemeter, tiba-tiba apa gitu ya, tiba-tiba ngerasa nggak nyaman, tiba-tiba pengen pulang, tiba-tiba pengen kabur, tiba-tiba pengen belanja, ya sama aja sebenarnya kan pengalihan itu semua. Gitu ya. Jadi luangkan, ya. Jadi coba rilekskan tubuh kita. Ngomong pakai bahasa kita sendiri, nggak usah pakai skrip. Rilekskan mata, gimana bayangkan matanya, rileks, leher, tangan, kaki, seluruh tubuh. Ya. Kemudian hitung mundur dari 5 ke 1 sambil mensugesti diri semakin nyaman, semakin rileks, semakin tenang. Bayangkan. Ya, saya biasa menggunakan trik ya. Saya membayangkan, karena saya punya rasa nyaman ketika saya kecil dulu, saya tinggal di sebuah tempat yang sangat pelosok gitu ya, karena orang tua kerja sebagai TNI ya di sebuah ini tempat yang agak pelosok, sehingga setiap kali saya buka kamar jendela kamar itu yang terhampar adalah rerumputan, padang rumput dan ada gunung-gunung gitu ya, itu seneng banget. Jadi biasanya saya nggak menggunakan teknik secara formal, hitung segala macam, saya langsung membayangkan saja kondisi seperti itu. Nah nanti Bapak Ibu bisa lakukan hal yang sama.
bayangan yang disebut rileks santai itu seperti apa? Apakah misalkan mungkin melihat laut yang tenang gitu ya, atau kita pernah pergi ke Nabawi misalkan gitu ya, merasakan ketenangan luar biasa, atau pernah ke apa tempat-tempat peribadatan di mana gitu yang kita merasakan ketenangan, atau di rumah masa kecil kita, atau mungkin waktu sosok orang kita cintai masih ada, kita sering jalan-jalan di taman, apapun itu yang membawakan experience positif, rasa tenang dan lain sebagainya, bisa kita manfaatkan. Ya. Tidak perlu dengan sugesti yang secara formal seperti ini. Ya. Nah, setelah kita mencapai ketenangan tersebut, ya, Pak, kalau misalnya kita sudah coba tapi kita belum tenang, gimana? Nggak apa-apa, teruskan ke step berikutnya. Tidak ada proses yang sia-sia. Ya, kita langsung bayangkan, justru di tempat yang tenang ini, kita niatkan untuk merilis emosi-emosi negatif. Ya. Bayangkan misalnya rasa takut ada dalam benak kita, bayangkan seperti gumpalan asap hitam, kita buang bersama hembusan nafas. Kemudian sebaliknya, kita menarik energi positif, optimisme, ya, cinta misalkan, percaya diri, apapun itu masuk ke dalam tubuh kita. Bayangkan misalkan seperti gumpalan asap putih, ya, atau misalkan gumpalan asap berwarna favorit kita, misalnya warnanya pinky-pinky, boleh, apapun itu. Kalau itu nggak kena gimana Pak? Ya coba dengan cara lain. Pada dasarnya kan namanya objek imagery, perumpamaan objek. Gunakan hal-hal lain sebagai objek. Ya. Misalkan bayangkan eh, tubuh kita dijatuhi oleh hujan yang deras sehingga semua hal-hal negatif terbuang bersama itu, misalkan seperti itu bisa juga ya, tergantung dari variasi kita. Lalu lakukan forgiveness ya dengan cara kita lah. Tidak perlu secara satu-satu. Kalau misalkan ada 17 orang gitu yang kita benci dalam hidup kita, ya dalam hipnoterapi yang apa serius ya, maksudnya di dalam sesi bisa jadi kita hadirkan satu persatu. Tapi dalam konteks seperti ini, ketika kita mencoba, kita cukup niatkan saja wajahnya misalkan yang hadir. Jadi proses pemaafan ini bisa secara general misalkan gitu ya. Lalu jangan lupa ada namanya teknik future pacing. Future pacing ini sebenarnya sugesti juga, tapi sifatnya lebih positif dan ke masa depan. Apa sih yang kita inginkan setelah kita lepas dari panic attack misalkan? Apa sih yang kita inginkan setelah fobia ini lepas gitu ya? Apa sih yang kita inginkan setelah PTSD ini sudah tidak ada dalam kehidupan kita gitu ya? Saya ada nih satu cerita lagi nih. Jadi saya pernah kedatangan seorang atlet renang nasional tapi takut air. Nah, itu kan repot kan. Kalau kita misalkan takut air, nggak masalah kalau kita nggak pernah berurusan sama air. Ada orang takut sama ular, tapi seumur hidup nggak pernah ketemu ular. Ya, kenapa juga jadi penting harus dihilangkan gitu ya. Nah, ini atlet renang takut air. Itu kan repot ya. Jadi, profesi dia sebagai atlet ini terancam karena dia takut air. Loh, kok bisa, Pak? Ternyata takut airnya belum lama. Ya. Kisahnya itu gara-gara suatu saat dia ngajak keluarga calon calon ini ya pacar dan calon mertuanya itu jalan-jalan ke waktu itu sebuah danau ya, situ Patengan kalau nggak salah ya, di daerah Bandung itu. Terus naik perahu ke tengah. Ya. Rupanya karena dia ingin show force gitu ya, show force kepada calon mertuanya. Begitu sampai tengah danau dia nyemplung ke danau. Yang repotnya ternyata dia belum peregangan nih, belum pemanasan. Jadi begitu nyemplung kram. Kram sampai akhirnya tenggelam, apa terancam tenggelam, akhirnya ditolong oleh nelayan. Sejak saat itu terjadi sebuah program di bawah sadarnya ya bahwa air itu mengandung ancaman terhadap nyawa dia. Ya, sehingga begitu lihat air aja dia langsung udah ketakutan ya, gemeter, kakinya lemes gitu. Nah, ini atlet renang takut air kan repot ya. Akhirnya apa ya harus dibawa. Waktu itu saya menggunakan teknik hypnotic desensitization, pelan-pelan saya hadirkan air dalam skala kecil. Itu dalam pikiran dia ya. Kemudian didekati, kemudian akhirnya kolam kolam cetek gitu ya, kolam dangkal dipegangi, lama-lama dia berani, nah, akhirnya dia kembali ke normal.
proses itu kembali ke normal. Nah, saya menggunakan teknik future pacing kemudian. Ya. Justru apa yang terjadi di masa ini memberikan tanda padamu ya bahwa 5 tahun lagi kamu akan mencapai prestasi puncak ya. Kamu bisa menjuarai menjadi juara di sebuah kejuaraan tingkat nasional gitu ya, bangga, dan kamu ingat lagi momen-momen perjuangan kamu yang luar biasa dan sebagainya. Itu namanya future pacing. Kita mengajak orang untuk membayangkan, bukan sekedar membayangkan ya, bahkan mengalami ya di masa depan itu seperti apa. Jadi bukan kasusnya aja yang ditangani, tapi juga gambaran ke masa depannya. Tujuannya apa? Supaya jadi daya tarik. Ya. Kalau penyembuhan itu jadi daya dorong, ya harus jadi daya tarik, harus dikasih iming-iming di masa depan. Ya. Supaya bawah sadarnya juga mengalami perubahan dari dua sisi, ada daya dorong dan ada daya tarik. Ya. Lalu yang terakhir, lakukan pengakhiran, jangan lupa ya. Ya kalau kita sudah nyelam, ya kembaliin bangun. Atau kalau mau sekalian tidur, ya biarin aja tidur, nggak usah pengakhiran. Kita akan bangun secara alami. Itu ya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya teknik hipnoterapi alternatif untuk kasus-kasus PTSD, fobia, ya, apalagi panic attack, kecemasan, ketakutan itu banyak ya. Tapi sekali lagi, praktisi hipnoterapi itu kita sifatnya harusnya kasus-kasus ringan ya. Kita sifatnya promotif dan juga preventif. Jadi walaupun kita banyak variasi teknik lain ya seperti hypnotic desensitization, fast phobia cure, somatic signal therapy, anchoring dan lain sebagainya, pada intinya kita hanya membantu ya, mendorong ya orang untuk bisa lepas dari ya. Baik, dari saya mungkin itu saja. Jadi kalau ada yang mau ngobrol santai silahkan. Ini nomor WA saya kalau diizinkan oleh